Di masa pandemi ini, pengunduh game online meningkat. Peningkatan aktivitas game di masa pandemi bisa berdampak buruk bagi kesehatan dan psikis anak-anak. Ya, orang tua perlu memberi perhatian khusus agar anak-anak dapat mengontrol aktivitas selama berada di rumah. Menurut data dari salah satu pengembang aplikasi game online, Adjust, sejak Maret 2020 terdapat 1,2 miliar akun telah mengunduh berbagai jenis game. Jumlah tersebut meningkat 75% dibanding tahun lalu. Selain itu, rata-rata waktu bermain juga meningkat 47%. Meningkatnya aktivitas bermain game bisa mengancam kesehatan psikis penggunanya. Misalnya terkena gaming disorder, yaitu pola perilaku bermain game yang tidak terkendali sehingga mengganggu minat dan aktivitas lain. Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) telah memasukkan gaming disorder ke dalam daftar klasifikasi penyakit internasional pada tahun 2018 lalu, karena banyaknya kasus kematian yang berhubungan dengan aktivitas bermain game. Selain itu, gaming disorder juga bisa menyebabkan depresi, terutama pada anak-anak. Orang tua perlu waspada atas peningkatan aktivitas game online tersebut. Pasalnya, proses belajar mengajar yang saat ini masih menerapkan metode PJJ atau jarak jauh memungkinkan anak-anak lebih sering memainkan game. Untuk menghindarinya, perlu pengawasan dan edukasi dari orang tua. Jangan sampai pandemi ini justru menimbulkan masalah baru yang berdampak bagi kesehatan anak. Baik, di tengah PJJ sekarang sebetulnya ini menjadi colongan ya. Selain Mhm. belajar, anak-anak karena online memanfaatkannya untuk tadi gitu, Bermain digunakan game. untuk bermain Mhm. game. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber kita ada Mbak Christina MPSI selaku psikolog pendidikan. Selamat pagi Mbak Christina. Pagi Mas, pagi Mbak. Baik, Mbak Christina, ini ada kekhawatiran munculnya gaming disorder untuk anak-anak yang saat ini sedang melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Nah, sebetulnya seberapa bahayanya sih gaming disorder ini untuk anak-anak selama pandemi, Mbak Christina? Oke, kalau dibilang seberapa bahayanya kita bisa lihat dari durasinya ya. Hmm. Durasi penggunaan game ini terutama pada anak-anak dan juga, apakah dari penggunaan game ini mampu mempengaruhi kehidupan si sehari-hari si anak ini. Jadi mengganggu kehidupannya atau tidak. Kehidupannya ini kita bisa lihat dari berbagai sisi ya, misalnya dari segi perkembangan fisiknya anak, apakah itu terganggu, apakah jam tidurnya juga terganggu gitu ya. Kemudian dari sosialnya juga kita bisa lihat apakah anak yang, bermain game ini akan cenderung menarik diri dengan keluarganya misalnya, seperti itu. Oke, kemudian apakah karena pandemi dan juga karena adanya pembelajaran jarak jauh ini, tingkat gaming disorder atau misalnya ketergantungan game pada anak ini semakin meningkat? Apakah sudah ada mungkin kasus-kasus ataupun, maksudnya keluhan-keluhan daripada orang tua terkait dengan kasus gaming disorder? Oke, kalau dikatakan gaming disorder, disorder ini kan merupakan sebuah gangguan ya, Ya. gitu. Nah, untuk melabelkan seseorang anak atau mungkin individu itu mengalami disorder ini nggak bisa sembarangan tentunya, dan ini dibutuhkan, diagnosa dari ahlinya. Itu misalnya oleh psikolog klinis contohnya atau oleh psikiater gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, udah ada penelitiannya atau belum terkait peningkatan gaming disorder ini, saya sempat cari itu belum ada, tetapi kalau kita lihat dari durasinya aja, itu memang terjadi peningkatan gitu dan juga penggunaan video game ini meningkat 75% semenjak pandemi. Gitu, tapi kembali lagi saya tegaskan bahwa untuk menyatakan bahwa ini Hmm. sebuah disorder itu perlu, Hmm. kriteria khusus tentunya dan ditegakkan oleh para Ya. ahlinya. Terlebih di saat pandemi sekarang kan anak-anak juga harus menggunakan pembelajaran daring begitu, dan kita juga sebagai orang tua agak kesulitan bagaimana melakukan pengawasan terhadap mereka karena apakah betul begitu ya anak-anak Mhm. melakukan kegiatan pembelajaran atau justru malah mereka bermain game di saat pembelajaran tersebut. Nah, kemudian bagaimana Mhm, cara orang tua apa ya, ciri-ciri begitu ya, mhm. ciri-ciri dari Mengenali ya? anak-anak Mhm. yang apa gaming disorder ini bagaimana kita bisa mengenalinya? Tadi kan sudah ya, menarik diri dari keluarga, terus kemudian beberapa hal lain, apa kebiasaan-kebiasaan yang bisa orang tua, ketahui gitu, kalau misalnya mereka itu ternyata sudah kecanduan bermain game?
Oke, untuk para orang tua mungkin bisa di-highlight dari durasinya. Kalau permainannya ini sudah lebih dari 4 jam dalam sehari gitu Hmm. ya, sehingga dalam 1 minggu itu bisa mencapai lebih dari 40 jam, itu sudah patut diwaspadai, Hmm. gitu dari durasinya. Kemudian tentunya mengganggu aktivitas anak. Misalnya anak jadi nggak mau makan, kemudian nggak mau mandi, tidak peduli lagi dengan kesehatan dirinya, bahkan mengabaikan tugas atau tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar tentunya di masa Hmm. pandemi ini. Hmm. Dan Oke. kemudian ketika, orang tua berusaha gitu ya menarik gadgetnya atau menghentikan permainannya, ini si anak akan timbul rasa cemas, rasa marah, itu akibat sesuatu yang dia anggap menyenangkan, ini sudah diambil. Nah, itu patut diwaspadai oleh orang tua. Oke, tadi ada hal-hal yang patut diwaspadai. Kemudian seperti apa pendekatan yang harusnya dilakukan oleh orang tua kepada anak? Apalagi mungkin sekarang banyak sekali anak-anak yang sudah semakin tergantung dengan adanya gadget. Oke, pendekatannya tentunya kalau untuk anak-anak masih SD mungkin masih bisa kita deketin dengan cara ngomong gitu ya, ngomong baik-baik atau untuk anak-anak yang mungkin usianya masih SD ini kita bisa menggunakan, mengalihkan perhatian anak dengan mengajak melakukan aktivitas lain, misalnya berolahraga bareng, nonton bareng gitu. Nah, tapi kalau untuk anak-anak, SMP gitu misalnya SMP atau SMA yang mungkin dirasa sudah bisa mengatur dirinya sendiri, di sini peran orang tua juga penting, bukan menyalahkan penggunaan game, tetapi lebih lebih baik diajak diskusi mengenai manfaatnya. Jadi bukan langsung melarang tidak boleh Hmm. gitu ya, tetapi kita ajak anak untuk berdiskusi dan orang tua juga di sini patut mengetahui jenis game apa yang digunakan Hmm. oleh anak, yang dimainkan oleh anak gitu ya. Kita harus tahu sebenarnya manfaat dari game itu sebenarnya apa. Baik, jadi kita sebagai orang tua juga tahu apa yang dikonsumsi oleh anak tersebut Mhm. dan Betul. tadi manfaat dari apa yang mereka gunakan begitu. Sekarang kan ada yang namanya e-sport, jadi orang tua ini agak Ya. dilema gitu, apakah harus mengarahkan itu ke e-sport gitu atau, justru tadi dilarang saja atau dibatasi saja, bagaimana Anda melihatnya? Karena satu sisi tadi ketika anak-anak sudah kita lihat misalnya berpotensi menang beberapa kompetisi, prestasi akademik juga bagus gitu. Apakah yang seperti ini lebih baik diarahkan untuk ke e-sport atau tadi gitu, ada pertimbangan lain gitu dari sisi prestasi mereka, dari sisi akademi atau cita-cita mereka ke depan, apakah hal tersebut juga harusnya dipertimbangkan? Oke, kalau dibilang e-sport dengan gaming disorder mungkin cenderungnya kayak ya agak pengalihan ya gitu ya Mmm. Mas, Mbak. Jadi kayak ya main game ya demi e-sport sebenarnya gitu. Mmm. Tetapi kalau kita mau lihat lebih jauh lagi, sebenarnya terdapat perbedaan Mmm. antara e-sport dan juga gaming disorder ini gitu ya, anak yang sudah kecanduan gitu. Kalau kita lihat dari segi disiplinnya, dengan e-sport sebenarnya anak itu dilatih loh Mas untuk Mmm. disiplinnya. Jadi Mmm. ada batasan waktu yang ditetapkan untuk memang, latihan bermain game ini, gitu. Tetapi kalau misalnya, anak ini sudah cenderung kecanduan atau mengarahnya sudah ke gangguan ya, disorder Mmm. tadi, itu tuh main game, malah kayak tergantung mood-nya. Jadi ketika misalnya tadi saya bilang game-nya diambil, mood-nya Mmm. langsung jelek gitu, marah-marah misalnya. Cemas, kayak gitu. Nah, itu yang merupakan satu perbedaannya. Mmm. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan target dan tujuannya, Ya. e-sport ini sudah sangat-sangat jelas target dan tujuannya. Tujuannya adalah ingin menang kompetisi. Dari Mmm. menang kompetisi biasanya akan ada achievement yang diraih lagi, misalnya memperoleh hadiah, Mmm. entah itu berupa materi ataupun penghargaan lainnya. Mmm. Akhirnya di sini anak termotivasi, gitu kan. Tetapi kalau, anak yang sudah memang kecanduan, dengan game ini, itu tuh nggak ada target yang jelas. Akhirnya Mmm. ketika tidak ada target yang jelas, anak akan main sesukanya dia, Oke. sesuka waktunya dia dan akhirnya ini berdampak ke yang tadi saya bilang mempengaruhi ke kehidupan sehari-harinya, Mmm. gitu. Kalau kita lihat juga dari produktivitasnya, tentunya, kalau dari e-sport ini memang ada hasilnya. Mmm. Produktif yang dihasilkan gitu ya, tetapi kalau yang memang sudah gangguan itu justru malah menghabiskan uang misalnya dengan membeli atau meng-upgrade cara Mmm. yang dia gunakan di game, Mmm. seperti itu. Kalau Baik. Oke. dilihat juga dari kehidupan sehari-harinya tentunya e-sport ini tidak mengganggu aktivitas ataupun membuat anak lalai akan tanggung jawabnya. Karena sudah ada batasan waktu yang jelas untuk, latihan atau bermain game. Tetapi kalau anak yang dengan gangguan, gaming disorder ini justru akan mengganggu aktivitas sehari-harinya Mmm. bahkan sampai ke relasi.
Baik, jadi kita sebagai orang tua harus jeli ya, jangan Iya. sampai nanti dialihkan seperti itu ya, karena bermain games untuk tujuan e-sport dan kompetisi, tapi ternyata itu adalah gaming disorder yang kita khawatir juga itu ada di anak kita. Apalagi selama pandemi ini mereka juga terpapar screen cukup lama begitu ya di rumah. Betul Terima kasih sekali. Mbak Christina sudah berbagi informasi, semoga banyak masyarakat Terima yang teredukasi tentang kasih. gaming disorder ini. Terima kasih Mbak. Ya pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang dampak pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi COVID-19. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.